Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidamil balaya wa lisanbiyar kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ngaji fikih ini. Faslun utawi ikilah fasal. Wa kullu ma'iin utawi saben-saben perkara khorja kang metu apa ma'e minas sabilaini saking dalan loro iku najisun najis. Ilal mani yang kejaba mani. Nggih, apa sedek-sedek sedaya ingkang kula hormati. Niki saben perkara napa mawon sing metu saka dalan loro, dalan ngarep karo dalan mburi niku hukume najis. Kejaba mani. Dalile napa? Ruwayat Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika buang hajat maka aku Anas membawa atau mendatangkan kepada beliau air. Fayaghsilu, maka Nabi membasuh dubur atau bukulnya dengan air tadi, bihi dengan air tadi. Jadi Masya Allah Pak, zaman nanti Nabi ngeten iki saat ini pewena karek buka keran. Yen kanthi Nabi niku ajeng cewek dadak gawa timbo. Nah, kanthi Nabi niku dibetakne kalih putra angkate niku Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Digawane terus dicosne kalih kanthi Nabi, ya banyu niku damel cewek. Dan ini dalile bahwa setiap perkara yang keluar dari depan sama belakang itu najis kecuali mani. Riwayat yang lain waruwiyal Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu qol kuntu rajulan madaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fa amartu Miqdad bin Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu. Wali Muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawaddahu. Berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu berkata, dulu aku, kata Ali, adalah laki-laki yang sering keluar madhi, senes mani. Fastahya itu maka aku pun malu an as'ala Rasulullah SAW, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka aku pun menyuruh pada Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu untuk menanyakan kepada Kanjeng Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, fihil wudu, wajib bagi kamu wudu. Terus wali Muslimin diriwayatkan oleh Imam Muslim, wajib apa? Yaghsilu dzakarahu, mencuci kemaluannya, wa yatawaddoa, dan dilanjutkan dengan wudu. Nggih. Madhi niku napa? Kasiru khurujil madhi wa huwa ma'un asfarun raqiqun yakhruju min zakarin ghaliban. Madhi niku napa? Cairan warna kuning encer, nggih, kuning-kuningan, ora kuning kaya anu nggih, pokoke kuning-kuningan encer yang keluar dari alat kelamin pria. Nggih, niku namanya madhi. Kapan keluarnya itu? Ketika syahwatnya lagi tinggi. Di dalam riwayat juga sebagian kalau kadang-kadang terlalu capek, ada orang-orang tertentu itu keluar madhi. Madhi itu warnanya kekuning-kuningan dan encer. Jadi hati-hati. Kadang-kadang awake dhewe niku kajeng ini nggaru apa mluku. Nah nggih kula mluku niki bedane nggaru karo mluku napa? Satu-satu. Nggih. Kalau mluku niku matanya cuma satu, nak nggaru niku matane sak tinggi ngeratane lemah. Oh, Pak Hati berarti sih mampu iso. Nah katene mluku biasane niku pembukaane niku metu niku riye. Makane nika nek anjenengan adus gedhe niku disujeni. Tapi tidak semua, ya, tidak semua orang. Kadang-kadang laki-laki itu langsung keluar sperma tanpa didahului oleh madhi. Ya. Biasanya didahului madhi itu pada posisi laki-laki lagi powel, terus nggarap sawah. Tambah kesel jadi. Nah, kula tambah kesel. Kok tambah buka kan? Niki nggih Bu, niki nggih guyon tapi niki perkara hak perlu kula sampeni. Makane hati-hati. Walaupun ada postulat bahwa mani itu adalah suci, seringkali perkara yang menyertai mani itu najis. Niku lho Pak sing perlu diperhatikan. Hati-hati niki nggih. Khususnya sarung. Biasanya kadang-kadang sarung nggih salat, sarung nggih kemul dadi siji gawat. Lho mani kan suci, lengke suci, tapi perkara yang menyertai mani itu najis. Ya ada sih kadang-kadang mani
ketika kita memastikan kalau yang kena itu memang maninya, ya tidak apa-apa, suci. Tetapi kalau yang kena itu perkara yang menyertai itu gawat. Makanya tolong panggil Bu-ibu, sarung sing dingge turu niki aja dingge sholat. Jajal anu niku lho dikumbase. Wingi saderenge kula pun ngaji, nggih. Bar tangi turu niki tangan mboten oleh ngusap muka. Bahkan dalam hadis diterangkan tidak habis bangun tidur tidak boleh tangan dicelupkan ke dalam bejana berisi air sebelum dicuci. Kenapa? Nabi bersabda, kamu tidak tahu tanganmu semalam pergi kemana. Wes tite, ojo nerno ya, ojo nerno. Iki soalnya enten sing urung 17 tahun dong ya, hati-hati ini. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Dan maka dari itu juga begitu, pakaian yang digunakan untuk tidur jangan digunakan untuk sholat. Kecuali maksudnya orang kok anu ngoten nggih, artine nak pakaian itu tadi sudah dicuci ya enggak apa-apa. Jadi hati-hati ngoten niku. Ngiler nipun ngiler. Ngiler niku ada beberapa pendapat. Satu, nah posisi kepala itu di bawah, posisi perut, rongga perut itu lebih tinggi, itu iler itu najis karena keluarnya dari rongga perut. Tetapi kalau dia pakai bantal, posisinya di atas kepala, maka iler itu tidak najis karena keluarnya dari kerongkongan atau rongga mulut. Niku nak perkara iler, mulane hati-hati. Niku wau yang pertama yang jelas perkara sing metu dalan loro ngarep lan mburi niku hukume najis kejaba mani. Sing hati-hati niku wau perkara mandi. Makane kudu nggih niku wau pakaian yang digunakan untuk tidur jangan digunakan untuk sholat, jagani nggih kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lah nek melarat duwe niku tok. Lah niku beda meneh kondisine. Bisa iki ya ora ono ngoten iki. Klambine sak lemari. Sampai bingung titik endi. Ngono arep lunga. Aku gak ndek klambi jadi astagfirullah. Arep lunga gak ndek klambi. Oh singanya. Warwiyal Bukhari diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 155 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-ghaib ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaroini wa tamastu asalisa falam ajidhu fa akhadhat rawsatan fa ataituhu biya fa akhadhal hajaro ini wa alqa rawsatan wa qala hadza riksun an najsu wa rawsatu barazun ma'kulal lahmi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar. Maka beliau menyuruhku untuk mengambilkan 3 batu. Jadi Abdullah bin Mas'ud termasuk sing sering ngelayani Kanjeng Nabi walu Anas bin Malik radhiyallahu anhu kali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Niku termasuk Abdullah bin Mas'ud itu orang paling alimnya sahabat. Nah Imam Hanafi itu sahabat yang paling dekat dengan Nabi, itu yang dijadikan rujukan untuk menetapkan hukum. Jadi kalau diriwayatkan hadis itu dari Ibnu Mas'ud, terus termasuk Anas bin Malik, termasuk Abu Musa al-Ash'ari, itu dibuat pegangan
bahkan kalah walaupun rawinya itu Bukhari Muslim. Itu kalau usul fikihnya Imam Hanafi begitu. Jadi siapa yang meriwayatkan itu pun digunakan oleh Imam Hanafi. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk mengambilkan 3 batu. Maka aku mendapatkan 2 batu saja. Aku berusaha mencari batu yang ketiga, tapi aku nggak dapat. Maka aku mendapatkan bukan batu, tapi teletong kering. Teletong kering. Maka aku ambil dan aku serahkan 2 batu dan teletong kering tadi. Maka Nabi SAW mengambil 2 batu saja. Kemudian teletong kering tadi dibuang oleh Nabi. Dan Nabi bersabda, hadza riksun, ini adalah najis. Ini dalil lagi bahwa yang najis tadi semua yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, baik dari jalan depan belakangnya manusia atau jalan depan belakangnya binatang, hukumnya najis. Lah niku bingung apa meneh nak penghobi kopi ya sing soro penghobi kopi. Nah, daripada remeng-remeng pilih liyane lah ngombe klub enak. Ning gone atase gak ono kopi lho wae. Ono merek. Tarah niku masalah. Perkara-perkara niku nak perkara najis niku barang najis niku hukumnya nak dipangan haram lho nggih. Barang niku nak najis dimakan ya haram. Termasuk luwak. Madu. Nah, madu min baini farsin wa damin. Kalau itu sudah ada dalilnya di dalam Quran. Kalau madu itu adalah suci. Sa'irul lisaribin, dan itu ada langsung di dalam Quran. Tidak masalah kalau madu. Kok tinggi obat corona. Pun pokoknya semua kencingnya binatang, kotoran binatang itu najis, diminum juga haram. Bahkan barang najis itu kalau dijual belikan juga haram. Tak dodol pupuk piye? Pupuk organik dodolan apa? Barang najis haram didol. Carane ben halal piye nggih enten carane. Carane no. Nek ben halal niku bukan jual pupuk. Jual jasa menyuburkan tanaman. Jadi saya ini jual alat untuk menyuburkan tanaman. Sing dijual jasa menyuburkan tanaman, bukan pupuknya. Niku carane ben pokoknya nak pekeh niku enten mawon, celahe enten mawon. Itu Nabi menyampaikan bahwa teletong itu adalah najis. Karena teletong walaupun kering maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Fadalat hadhil ahadits ala najasatil asya' al-madhkurati li ghuslihi sallallahu alaihi wasallam laha al-amru bi ghusliha aw taslihin bi najasatiha wa qiyasa malam dzikru fiha mimma yakhruju minas sabilaini ala madzakara. Jadi dari hadis-hadis ini Imam Syafi'i membuat postulat hukum bahwa segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu hukumnya najis kecuali mani, baik itu tadi keluar dari manusia atau dari binatang.
Kemudian ilal mani ya, kecuali mani. Ini kalau mani nggak najis, dalilnya apa? Ini minal insani wa jamil hayawanati ma ada al-qalb wal khinzir. Jadi mani yang suci itu adalah mani yang keluar dari manusia dan juga dari binatang. Maninya binatang juga suci, kecuali maninya anjing sama babi. Kecuali maninya anjing sama babi. Kenapa? Anjing sama babi itu zatnya, seluruh tubuhnya itu najis. Itu begitu. Amal maniyul insani falamma rawahu Muslim wa ghairihi Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu afruqul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fayusalli fihi walau kana natsan lam yakfi fihi al-farqu. Niki Pak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha garwane Kanjeng Nabi qalat berkata Aisyah, dulu aku mengguncang-guncangkan kain yang ada bekas maninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pergi untuk sholat dengan kain yang tidak saya basuh, diguncang. Niki. Nah ini dalilnya dari hadis ini, hadis Muslim ini, Imam Syafi'i mengatakan walau kana natsan lam yakfi fihi al-farqu. Kalau itu najis tidak cukup hanya digoyang. Apa sih digoyang itu? Aja asosiasi normal ya. Boten. Jadi mani itu kering. Setelah kering niki di krek-krek kaine ngoten. Dia krek-krek kain. Diucek nggih, mboten dulu. Tapi kering. Mrotoli akhirnya. Terus dikebatno. Niku namanya farku, niku ngoten niku. Jadi yen Kanjeng Aisyah pernah suatu ketika kainnya Nabi kena sperma, lah itu digoncang saja, kemudian Kanjeng Nabi memakai kain itu untuk sholat. Jadi kalau ini memang dipastikan yang nempel di situ sperma. Kalau itu najis, gak cukup, harus dibersihkan. Niki kalau nak Imam Syafi'i, kalau tambah penjelasan, nak Imam Hanafi, mani tetap najis. Niki Imam Hanafi. Jenengan saya ngerti mungkin enten wong-wong kanca-kanca India, Pakistan, Bangladesh itu mereka mazhabnya Imam Hanafi dan menurut mereka Imam Hanafi itu najis, maninya najis. Loh, hadis ini gimana? Menurut penjelasan Imam Hanafi, Pak, maninya Rasulullah karo manine menungso normal beda. Nggih saged sing damel Gusti Allah. Nyun sewu teng kene kitab diterangaken. Kanjeng Nabi niku laki-laki yang sempurna. Kanjeng Nabi niku wakilah, Pak. Kekuatannya Kanjeng Nabi niku setara dengan 3.000 laki-laki. Kanjeng Nabi niku Pak garwa sanga niku asline kurang. Kuduke 3.000. Mulane Kanjeng Nabi itu sangat-sangat menahan hawa nafsu. Makanya nak enten naudzubillah ya, ada orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi itu pemuah yang senantiasa menuruti hawa nafsu seks dan lain sebagainya. Bahkan naudzubillah mereka katanya Nabi itu pemerkosa gadis di bawah umur. Jadi ini ngono barang ya, astagfirullahaladzim. Niku kelakuane wong Yahudi, wong Nasrani, wong anut mriko, fitnahnya kepada Kanjeng Nabi adalah seperti itu.
Boten saged. Nggih. Boten apa-apa. Ya enten background music. Jadi penjelasannya ngoten, karena seperti itu Pak, maninya Nabi itu sangat-sangat pekat ya, seperti gel. Karena seperti gel, ini nama anu nih Pak, maka tidak berlaku hukum kapilaritas. Ini maling bahasaan Pak, bahasa apa gitu. Artinya tidak nyerep Pak, karena bukan liquid tapi bentuknya gel. Makanya tidak bisa terdifusi masuk ke dalam kain, serat kain. Tidak terdifusi masuk ke dalam serat kain. Sehingga ketika kering digoncang langsung hilang. Tidak membekas. Niku penjelasan Imam Hanafi. Makanya menurut Imam Hanafi mani tetap najis. Nah ini kalau sampai ini jenengan, ini ada perbedaan sisi hukum oleh ulama-ulama fikih. Mboten sah bingung nggih. Padha mawon. Yang jelas yen kula dhewe mosok nek bareng demblok ya. Aku salat yo lagi delok Parnoval lah yo isin aku. Ya dicuceni gitu aja nggih. Pun itu adalah apa namanya pengetahuan dalam mazhab yang lain. Pun katanya. Wa amal mani ghairul adami fali anau aslu hayawanin tahirin wa asbaha manil adam wa amal qalbu wa siru fala najasatu ainahuma. Jadi niku wau Imam Syafi'i mengkiaskan kalau maninya manusia itu suci, berarti mani semua binatang juga suci kecuali maninya anjing sama babi. Kenapa? Karena zatnya anjing dan babi itu memang najis. Itu oke, penjelasannya. Pun lanjut. Wa ghuslu jamil abwabili wal awrasi wal arwasi wajibun. Mencuci perkara-perkara yang kena kencing dan perkara-perkara yang kena itu hukumnya wajib ya. Jadi apa saja yang kena kencing sama itu wajib disucikan. Apa nggih. Telek dan kanca-kancane lah. Ilal baula sobi kecuali kencingnya anak laki-laki ya, anak laki-laki. Alladzi lam yakul yang belum makan atau ama makanan. Fa innahu karena sesungguhnya yadhuru bi rasil ma'i alaihi. Kalau bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali hanya ASI, maka itu air kencingnya tidak harus dibasuh, hanya dipercii air. Laki-laki. Sekali lagi laki-laki, khusus laki-laki. Nggih. Nak perempuan niku landhep, mulai bayi pun kudu disuceni. Nggih. Lah niki terutama ibu-ibu nggih nyun sewu, ibu-ibu. Nah, sing rada enom ya. Biasane wong wedok niku keputihan. Keputihan niku najis. Nggih. Tolong. Niku keputihan niku najis. Kula sampeyan apa enek, soalnya niku hukum. Niki sing sae nyun sewu, ibu-ibu niku nak sing apa meneh sing sering keputihan. Niku teng budi-budi nggawa anu mawon. Nggih. Nggih, pokoke roh dhewe lah. Pokoke nggo sadel. Bantal jarene. Napa niku mengke aja lali nak katene salat dicepot terus jenengan cewek. Oh, terlho, kok lali kan dicoblok.
Mulane bapak-bapak ya ngono, ngerti ya nak ibu-ibu iku, nak ning nggone jeding iku suwi. Nggih, mulane wong dadi suami harus sabar. Fagun orang-orang. Nggih niku niki hati-hati. Mulane disujeni dhisik. Loh, nak kalau keputihannya terus gimana? Ya sudah, kalau disujeni bagus. Setelah disujeni langsung pakai sadel lagi, terus langsung sholat. Kalau nak sholat gak iso mengendalikan, ya sudah, itu di luar kemampuan kita. Allah itu tidak akan menyulitkan kepada kita, tidak membebani kita, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting sudah diupayakan bersih. Itu yang perlu digarisbawahi. Oh. Jadi ini tadi kecuali kencingnya anak laki-laki yang belum makan apa-apa, ya belum makan apa-apa kecuali ASI saja. Karena model ini lahir seminggu ditublak sambal, ya ditublak pisang, kok ditublak sambal gitu ya Pak. Formula gitu, ini hanya ASI aja. Kalau formula tetap ya itu termasuk kategori makanan ya. Belum makan apa-apa kecuali ASI saja. Ini dalilnya apa? Dalilnya satu, ya, mencuci semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu wajib. Lama rawahul Bukhari wa Muslim wa Imam min amrihi sallallahu alaihi wasallam bisa bidalwin minal ma'i alama kan iladhi bala alaihi al-arabiyu fil masjid. Jadi kisah ini yang dijadikan dalil nomor satu adalah kisah orang Arab tiba-tiba masuk masjidnya Nabi, kemudian Nabi kencing di dalam masjid. Kemudian Nabi memerintahkan pada para sahabat untuk mengambil satu timba air untuk menyiram bekas kencing tadi. Hanya kalau kena najis wajib dibersihkan, disucikan. Ini bapak hati-hati nggih. Ojo, tapi insyaallah sekalian lah. Kadang-kadang nak lumo ngoten niku. Masyaallah kebelet ngoyo ning tol minggir. Ya Allah, kadang-kadang ban itu astagfirullahaladzim, terus ora cemok, najis. Nak najis salat mboten salah. Nggih, mboten asal, Pak. Hanya ASI saja. Itu termasuk makan. Nggih, najis. Nggih. Mboten. Kemudian yang bayi laki-laki tadi dalilnya Ruwayal Bukhari wa Muslim wa Burima an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat bi ibni laha shahirun lam yakul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa jalasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fa bala ala thawbihi fada'a bima'in fa nadahahu wa lam yaksilhu. Fana dohahu rasul bihaisu amal mahalul bil ma'i wa ghamarahu biduni sailani. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya dari Ummu Qais radhiyallahu anha, sesungguhnya Ummu Qais datang dengan membawa bayi laki-lakinya yang belum makan makanan sama sekali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bayinya tadi, dibaringkan, fajlasahu, didudukkan di di kamarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bayi tadi kencing di atas bajunya kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat untuk mengambil air, kemudian memercikkan air tadi tanpa membasuhnya. Fana dohahu ini napa? Rosyihi bihaisu amal mahalu bil ma'i wa ghamarahu biduni sailani. Jadi mercikkan ini bukan mau dikepiuri mboten. Tapi dikepiuri sampai bekas kencingnya tadi terbasahi oleh air tadi tanpa harus mengalir.
Itu namanya merci. Ora mung diplik ngoten tok mboten. Diperciki tempatnya tadi sampai seluruh tempat tadi terbasahi oleh air percikan kita tanpa harus mengalir. Itu merci. Bukan mau percik prek ngoten tok mboten. Tapi diperciki bekasnya tadi rata sampai tempatnya tadi basah oleh air. Jadi basah loro, basah oleh kencingnya anak sama basah oleh kencing air yang dipercikkan tadi. Niku mboten praktek Kanjeng Nabi. Tapi nek sakniki nggih banyu yang iso biur banyu murah. Tapi nanti kalau dalam perjalanan, nah kita lagi punya bayi merah, belum makan apa-apa, ya seperti itu, ya sangat sederhana sekali. Oke. Pun, niku jelas pun. Wala yufa an syai'in minan najasati illal yasiri minad dami wal qaihi. Dan seluruh najis tadi tidak dimaafkan, ya, seluruh najis tadi tidak dimaafkan kecuali kalau najis tadi jumlahnya sedikit. Apa itu jumlahnya sedikit? Minad dami, dari darah, wal qaihi, dan apa namanya, qaih, nanah ya, nanah dan darah. Jadi kalau ada darah dan nanah jumlahnya sedikit itu dimaafkan. Nyamuk dimaafkan. Apa najis? Enggak najis. Darahnya nyamuk kan darah habis diisep oleh orang, isep dari orang. Darah itu najis. Darahnya luka, darah itu najis. Nanahnya luka, najis. Tapi kalau jumlahnya sedikit dimaafkan. Tetapi saya baca di beberapa kitab yang lain, dimaafkan tadi dengan catatan, Pak. Oh, catatannya tanpa disengaja. Masya titik, Pak. Enek niki lampu tembriki dengan cedek dengan sengaja plek akhirnya tembriki. Mulane hati-hati nak sholat dicopot lampu jenengan telebet sret pas getihe ono, nak plek gak ono getihe gak apa-apa. Nggih. Nah niku wae sing nyamuke nggih mboten najis, Bu. Nempel asal mboten disengaja. Nak sengaja jenengan ceblek tenggene kambi niku dadine najis. Saya baca dalam kitab yang lain seperti itu. Bekam sama bekas bekam itu kalau disengaja mengeluarkan, Pak. Tadi kan sudah selesai, kan sudah kita bersihkan. Berarti kan sudah, tiba-tiba kok keluar lagi tanpa disengaja, ya enggak apa-apa. Keluarnya itu kan sudah di luar kesengajaan kita, bekasnya bekam. Atau kita luka, udunen, wis ditutup, wis dianu, tiba-tiba pas, nah ini mecotot, dan jebrot mamane ngoten, mesti perban, akhirnya metu ngenei, itu tidak disengaja. Niku tambahane ngoten di dalam kitab yang lain dibahas sedikit, tetapi dengan catatan tanpa disengaja. Mulane hati-hati nggih nek nyeblek-nyeblek nyamuk nek salat, pastikan niku nak nyamuke niku mboten enten getihe niku isih nyamuk-nyamuk anu niku mboten masalah. Nggih, tapi nak seslummu nyakote suwi niku dengan sret, wah ya wis. Niku nggih. Pun wa ma nafasalahu sa'ilatun, dan tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, bangkai binatang tadi, bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir juga dimaafkan. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fi fa innahu la yunjisuhu. Apabila
binatang kecil yang tidak ada darah mengalir tadi mati di dalam wadah, kemudian wadah tadi isinya sesuatu yang cair atau yang lainnya, maka tidak akan menajiskan. Kenapa dalile? Dalile diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Bukhari dan selain dari Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adzubabu fi ina'i hadikum falyaghmisu kullahu thumma yatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaa'un wa fil akhirati wa fil akhari da'un. Niki diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehingga Rasulullah SAW bersabda, apabila ada lalat masuk ke dalam wadah salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah sekalian lalat tadi ke dalam air, ya. Baru setelah itu diangkat dan dibuang. Karena sesungguhnya di salah satunya sayap itu ada penawarnya, sayap yang lain ada racunnya. Jadi penawarnya niku di salah satu sayap, racunnya di salah satu sayap. Nah ini kalau ini bahwa jahal istidlal annahu law kana yanjisu lam ya'muru bi ghamsihi. Ini Nabi kalau seandainya itu najis, enggak mungkin Nabi memerintahkan delepno pisan ke dalam air. Ya. Karena berarti itu tidak najis, tidak menajiskan, ya. Barangnya sebenarnya najis tapi tidak menajiskan dan statusnya ini dimaafkan. Jadi tidak menajiskan dan ini terus dibuang. Itu begitu. Nah, ini dikiaskan untuk semua binatang yang tidak ada darah mengalir secara akeh di situ. Kalau nggak ada darah mengalir di situ, masuk nggak apa-apa, semut dan sebagainya. Tapi aku kalau orang ahli biologi dieyel, soalnya apa? Gak ono kewan sing gak ono darahe, mesti ono darahe, cuma warnane beda. Niki nek biologi kalau dieyel ngoten, warnane nggak sama dengan merah, seperti darah-darah kita punya namanya apa? Eritrosit, sel darah merah itu. Jadi yang dibahas di dalam hukum fikih ini, kalau tidak ada darah yang mengalir darah merah itu, maka berarti itu binatang-binatang itu kalau nyemplung maka itu tidak mutanajis. Sekali lagi Pak, kalau tidak disengaja. Nak sengaja mbok cemplung no najis. Yang kedua Pak, jumlahnya banyak. Ini dalam literatur kitab yang lain, walaupun nggak disengaja, kalau jumlahnya sudah banyak sehingga air itu berubah, itu juga najis. Itu pun kita lihat. Masya Allah. Net buat pirang menit? 3 menit. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal qalbi wa siri wa ma tawalladu min huma aw min ahadima wal maitatahu kullahu najisun illa samak wal jarad wal adami. Niki nggih, semua hayawan itu semuanya sebenarnya suci. Ini hewan hidup Pak ya. Semua hewan hidup itu suci kecuali anjing sama babi. Makanya anjing sama babi itu tubuhnya seluruhnya itu najis walaupun dia hidup. Ini lagi-lagi Imam Hanafi berbeda Pak. Nah Imam Hanafi babi tok, anjing tidak. Jadi posisi hidup itu tetap anjing tidak najis. Itu menurut Imam Hanafi. Makanya jangan kaget. Yang najis Imam Hanafi itu spesifik karena apa? Hadisnya itu jilatan anjing. Zat tubuhnya ini tidak najis. Jadi itu begitu. Makanya tapi nak babi
najis. Kenapa? Karena di dalam Quran Allah berfirman, "Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Itu seperti itu. Tapi nggak ada masalah. Tapi kalau Imam Syafi'i mutlak. Nah, Imam Syafi'i justru liur itu juz'un min badanihi, bagian dari badannya yang secara logika liur itu adalah di dalam kondisi normal liur itu kan suci sebetulnya. Tetapi untuk di dalam hadis diterangkan bahwa kalau ada dijilat oleh anjing harus dicuci 7 kali. Makanya anjing saja dicuci 7 kali, apalagi babi. Makanya Imam Syafi'i mengklasifikasikan anjing sama babi satu kelas. Statusnya jadi najis, jempok kulite asu iku yo najis. Pun lanjut minggu depan insyaallah. Benar mungkin Gusti Allah. Nah, ini pertanyaan langsung di mawon dikotok mawon mboten napa-napa karoan iki. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.